Sungguh indah bersamamu, melekat di dalammu, bersekutu denganmu Tuhan, itu yang ku rindu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya.
bersamamu selamanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam renungan Rise Up kali ini. Dan saya percaya hari ini bicara tentang Ulangan pasal yang ke-34. Dan ayat yang akan diambil menjadi ayat kunci pada perenungan hari ini adalah dari ayat keempat. Dan Tuhan berfirman kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dengan berkata, kepada keturunanmu lah akan kuberikan itu. Engkau telah kuberi melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan masuk ke sana. Dan dari ayat ini kita belajar bagaimana Musa itu adalah seorang pemimpin yang besar. Dialah yang membimbing bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan pertolongan Tuhan melalui laut padang gurun dan juga sampailah di ambang tanah perjanjian. Namun di Ulangan 34 itu ada sesuatu yang menarik sekali untuk kita simak sama-sama. Kita melihat penutup yang mengejutkan, karena tulisannya adalah Musa melihat negeri itu tapi tidak masuk. Di ayat keempat tadi dikatakan, engkau telah kuberi melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan masuk ke sana. Dan kali ini Tuhan ingin menunjukkan kepada seorang pemimpin besar yang bernama Musa, menunjukkan seluruh negeri atau tanah yang dijanjikan itu. Dan setelah ia melihat dari atas Gunung Nebo, lalu ia mati di sana, dan di puncak Gunung Nebo itu ia wafat, dan Tuhan sendiri yang menguburkannya. Dari poin perenungan kali ini kita belajar kalau Tuhan itu setia. Yang pertama, ia setia pada janjinya meski tidak selalu sesuai dengan waktu masing-masing kita. Dan Tuhan itu adalah pribadi yang menggenapi janjinya kepada Abraham, kepada Ishak dan juga kepada Yakub. Dan tanah yang dijanjikan itu benar-benar sebuah tanah yang nyata. Musa melihatnya, tapi Musa tidak masuk. Apa sih pesannya bagi kita? Karena kesetiaan Tuhan itu ya dan amin. Ternyata pesan bagi kita adalah ini. Tuhan setia pada janjinya ya dan amin. Tapi cara dan waktunya itu bisa beda-beda. Dan tidak sesuai selalu dengan harapan kita. Jadi janganlah kecewa kalau kita melihat janji tapi kita belum bisa mengalami atau memasukinya. Karena Tuhan memang mempersiapkan bukan Musa yang memasukinya, tapi generasi berikutnya yang akan memasukinya. Jadi dengan kata lain, yang kedua adalah Musa ini adalah mewakili generasi membuka jalannya. Dan Musa bukan dikatakan sebagai pribadi yang gagal. Tidak, Musa tidak gagal. Dia menyelesaikan tugasnya memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir hingga ke pinggir tanah perjanjian. Ia membuka jalan bagi generasi berikutnya, yaitu Yosua yang memimpin untuk masuk dan memiliki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan bagi kita pesan ini yang kedua adalah Musa mewakili generasi pembuka jalan. Ini bicara tentang hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara, beberapa kita dipanggil untuk memiliki tanah tersebut. Tapi kita hanya membuka jalannya. Kita tidak bisa masuk ke dalamnya, tetapi kita menyiapkan generasi berikutnya untuk bisa menikmati berkat Tuhan, perjanjian Tuhan. Jadi jangan ukur keberhasilan kita dari apa yang kita bisa nikmati, tapi dari apa yang bisa kita wariskan kepada generasi berikutnya. Karena Musa mengizinkan Tuhan memakai hidupnya menjadi sebuah bagian dari rencana Tuhan. Itu bagian yang ketiga. Ulangan 34 ini menjadi kisah peralihan otoritas dari Musa kepada pemimpin berikutnya, yaitu Yosua. Dan Musa itu mati, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal atau tidak pernah mati. Tuhan tidak tergantung pada satu orang, tapi di sini dikatakan dia punya banyak orang yang bisa dipanggil
dipakai untuk meneruskan suksesi yang mungkin tertunda. Dan Tuhan menatanya di dalam agenda rencana Tuhan. Jadi ini bukan akhir, ini bicara tentang perpindahan sebuah musim. Siapkah kita masuk ke dalam musim yang baru tahun-tahun ke depan di mana kita dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam transisi rohani. Mari kita satukan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan kepadamu. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak hanya merancang sesuatu untuk kami bisa memulai dengan Tuhan. Tuhan juga menolong kami bisa menyelesaikan tugas tanggung jawab kami. Bagian kami tidak semua bisa masuk menikmati, tapi bagian kami adalah membuka jalan. Dan kami belajar dari tokoh Musa bagaimana ia taat sampai akhir, dan juga sebagai tokoh generasi transisi yaitu Yosua, kami belajar bagaimana ia menerima tongkat estafet itu dari pemimpin yang bernama Musa untuk ia kembali mengikuti legasinya, warisan iman yang diteruskan oleh Musa kepada Yosua, dan ia melanjutkan itu tampuk kepemimpinan kepercayaan Tuhan memasuki tanah perjanjian bersama dengan Tuhan. Kami percaya, jadilah pada kami kehendak-Mu, semua rancangan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Kami siap untuk dipakai di setiap musim, baik itu sebagai Musa maupun sebagai Yosua. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ulangan 34. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga, yang di tentangan Yerikho, lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead, sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yerikho, kota pohon korma itu, sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun, ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel, dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel.